Oke guys, sekarang saya mau ngasih tahu cara ngisi formulir 10 mang atau 14 juta itu. Jadi saya itu pakai banknya bukan Yucu ya, pakai banknya Okusing. Jadi mungkin banyak orang YouTube lain itu yang mereview cara ngisi ini tapi banknya Yucu gitu kan, sedangkan bank kita tuh bukan Yucu itu. Gimana tuh caranya gitu kan? Nah, jadi saya bakal ngasih tahu ke teman-teman yang ada di Jepang cara ngisinya formulir ini dan persyaratannya gitu ya. Jadi ngisinya tuh kayaknya semuanya sama gitu ya. Cuman kita kadang bingung kan ya, ngisinya bagaimana, nomor rekening yang mana gitu ya. Jadi saya bakal ngasih tahu persyaratan pertamanya adalah buku tabungan bagian depan. Itu ya 2 lembar ya. Bagian nama terus bawahnya gitu ya. 2 lembar. Terus yang kedua itu syaratnya adalah ini kartu asuransi gitu, kartu asuransi di fotokopi. Nah sebenarnya kalau menurut saya tanpa fotokopi ini dua ini pun kita tulis di sini pun gitu ya, ini sebenarnya bisa gitu. Tapi kenapa harus ada fotokopi gini, harus ada fotokopi seperti ini? Karena contohnya saya ya nih, karena begini, saya nulis kanji di sini itu nggak jelas gitu ya, nggak bagus, jelek tulisan saya gitu ya. Makanya harus ada fotokopian seperti ini gitu, biar mereka itu tahu gitu loh, jelas gitu loh. Nah gitu, takutnya dia nggak bisa baca di sini kan karena tulisan kita jelek, dia bisa lihat di sini tuh ya, bisa lihat di sini. Jadi pertama kita ngisi bagian sini adalah tanggal ya. Sekarang tuh tahun kedua Reiwa, ini tanggal saya nulis ini. Terus selanjutnya kita tulis ini, yang bawahnya itu romaji, terus atasnya itu katakana ya, sesuai dengan nama di sini furigana, terus bawahnya namai gitu ya. Jadi furigananya itu seperti ini. Terus yang kedua kolom ini tahun lahir kita, terus ini alamat kita, tapi ini sudah terisi otomatis ya alamatnya, cuma nomor telepon saja. Dan ini nomor telepon saya cantumkan adalah nomor telepon perusahaan ya, jadi saya cantumkan nomor telepon. Jadi nomor perusahaan, nomor ini tuh tidak dicantumkan, jadi kita ngisi sendiri gitu. Kalau nggak punya ya nggak diisi, sebenarnya nggak apa-apa, nggak diisi nggak apa. Terus setelah ngisi bagian ini, terus kita langsung lari ke bawah gitu ya, lari ke bawah. Ini pita pertama, ini untuk bank Yucu, bukan bank Yucu ya, bank yang lain ya, seperti saya Okusing gitu. Ini pertama ngisinya kanji ini, itu tinggal salin sebenarnya, tinggal salin ya. Ini dia, ini kita kanji ini kita salin, ini sama ya, kita salin di kolom yang pertama ya, kolom yang pertama ini. Jadi ini yang ini tuh nggak usah diisi, semuanya ini nggak usah diisi, jadi kita cuma ngisi yang atasnya aja, kolom yang atas yang gede gini. Oh ya, tadi namanya ini, nama kita ini di sini dikasih hangko ya. Jadi hangko ini punya saya ini kebetulan nggak begitu kelihatan, hangkonya nggak begitu kelihatan. Nanti saya perjelas lagi karena tintanya udah habis. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini bagian ini ya, namanya ya, sheet gitu. Terus selanjutnya itu yang ini bagian kolom kedua. Kolom kedua itu kita tulisnya itu adalah ini ya. Tunggu dia fokus dulu, kameranya nggak fokus. Fokus ya, udah fokus. Jadi ini ya, ke bagian yang kedua tuh kanji yang itu kita salin di sini, itu kanjinya ya. Saya tulisannya jelek kanjinya karena saya nggak pernah nulis kanji. Pas pelajaran kanji itu saya bolos terus soalnya. Jadi terus ini dilingkarin pojok kanan. Setelah itu ini itu nomor rekening kayaknya.
ya. Jadi nomor rekening itu diambil 4 kolom kedua yang belakang gitu ya. Nih 01 80 487 ya, 7 angka. Nih 01 80 487 gitu ya. Ya 01 lihat ya tuh, 01 80 487. Oke ya, sip. Setelah itu kita kembali lagi nulis nama Romaji atau apa ya bahasa Indonesia ya, alfabet gitu, terus baru kita tulis dengan katakan nama kita. Nah, setelah selesai semua udah ditulis semua, ini kita yang fotokopi ini kita lampirkan, karena takutnya orang yang memeriksa ini tidak bisa membaca ini, jadi kita harus lampirkan ini biar dia bisa baca di sini lebih jelas gitu ya. Jadi ini kita lampirkan surat fotokopiannya bersama suratnya, kita lipat ya kan, kita lipat, terus kita masukkan ke amplop yang sudah diberi. Amplopnya ini sudah disediakan gitu ya. Nah, kita masukkan. Setelah kita masukkan, nanti kita ini ya, kita masukkan ke pos gitu. Nanti kita lem, terus ini bakal kita masukkan ke kotak pos gitu. Oke, selesai. Jadi kalau misalkan ini cair, dia bakal otomatis cair ke rekening kita tadi. Nah, sampai sekian reviewnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau yang masih belum jelas atau mau tanya yang lain, silahkan komen saja. Terus juga mohon dibantu subscribe-nya. Terus kalau suka ya di like gitu.